kemudian banyaknya kritik terhadap Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden ini, kami sudah bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat siang Pak. Selamat siang Bung Yani. Ya Pak Rahmat, bagaimana kabarnya? Pak Rahmat, waalaikumsalam. Semangat tahun baru, kita harus lebih baik semuanya dengan mulai Pak, hari ini ya, dan juga ke depannya gitu Bung. Iya Pak, ini kan banyak kritikan ya yang diberikan berbagai kalangan terhadap Perpu ini. Bagaimana DPR melihat itu Pak Rahmat? Yang pertama ini ingin kita sampaikan bahwa Perpu itu adalah hak Presiden yang diberikan amanah dalam Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita. Memang secara subjektif ya, hasil pemikiran dari Presiden maupun dari pemerintah. Meskipun subjektif, tapi di dalam pelaksanaannya pun harus objektif kan, di lapangan. Dan objektif pun juga MK juga sudah menentukan apa prasyarat untuk dilakukan. Salah satunya adalah dari bagaimana syarat untuk diterbitkannya Perpu ya. Salah satunya adanya undang-undang yang barangkali belum membuat satu aturan yang lebih rigid atau belum memungkinkan untuk undang-undang itu dalam mengayominya gitu ya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, bahwa kegentingan memaksa terutama dari sisi perang Ukraina ya, dan selalu sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden, 2023 ini sudah muncul satu ancaman yang nyata ya, ancaman inflasi, stagnasi, krisis multisektor, kemudian adanya suku bunga yang tinggi, geopolitik juga tidak menentu, dan satu hal lagi saya kira krisis pangan yang harus kita antisipasi dengan cepat gitu ya. Nah, alasan itulah yang mengapa pemerintah dan Presiden membuat satu aturan Perpu. Karena memang kalau membuat undang-undang secara konvensional membutuhkan satu proses pembahasan yang panjang. Dalam hal ini dengan melibatkan masyarakat, kemudian melibatkan parlemen, bisa jadi setahun juga belum tentu selesai. Nah, berkaca dari itulah kemudian Presiden menerbitkan Perpu. Memang harus diakui adanya yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, saya kira parlemen dalam hal ini masih dalam proses untuk mendalami ya, karena memang akan disampaikan kepada pemerintah kepada parlemen dalam masa sidang ini ya, ke depan ini itu ya memang sudah tidak ada pembahasan. Artinya tidak ada pembahasan itu keputusannya setuju atau tidak. Nah, untuk menuju setuju atau tidak, parlemen tentu akan minta masukan ya secara personal, kemudian antar fraksi-fraksi juga akan minta masukan dampaknya seperti apa, kemudian semangat yang disampaikan Presiden itu apakah sesuai dengan fakta. Nah, ini akan kita sampaikan. Nah, tentunya nanti dalam masa sidang itu adalah hanya dua hal ya, diterima atau tidak. Tetapi kalau dari sisi parlemen tentu kami akan mendalami sedemikian baik sehingga ketika nanti akan diputuskan setuju atau tidaknya nanti akan kita sampaikan di dalam persidangan berikutnya gitu Bu. Iya, nah dalam proses pendalami itu Pak, apakah juga nanti akan menyertakan juga masukan dari publik lagi begitu Pak Rahmat? Ya, secara itu ya bisa. Karena tadi Pak yang diprotes beberapa kalangan kan ini menghilangkan partisipasi publik Perpu itu, nah begitu Pak Rahmat. Ya, memang kenyataannya kan begitu sesuai amanah undang-undang ya, namanya hak ihfal memaksa ya, dalam kepentingan memaksa meskipun tidak dalam kondisi bahaya, tetapi kan subjektif Presiden memang harus mengharuskan untuk segera mengambil langkah itu. Kalau tidak kita bisa dalam terjerumus di dalam ekonomi yang begitu dalam karena ada dampak perekonomian dan kondisi geopolitik, terutama perang Ukraina ya, sehingga memang demikian amanah Undang-Undang Dasar kan begitu, hal kepentingan memaksa kan diizinkan dan hak Presiden dalam rangka untuk melindungi dan warga masyarakat kita loh dari sisi ekonomi. Saya kira kalau kaitannya nanti setuju atau tidak, tentu parlemen baik formal, informal nanti akan minta masukan ya, bagaimana apakah kalau diterima alasan seperti apa, kalau tidak itu alasan seperti apa, paling tidak semuanya buat masyarakat ya. Kalau toh kita jamin lah, bukan kita jamin, pada dasarnya Perpu ini pasti tidak akan menyenangkan semua pihak, pasti itu. Bahkan pembuatan undang-undang yang melibatkan masyarakat, melibatkan stakeholder pun juga tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun demikian, demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan bangsa, secara pandangan jauh ke depan, ya kita bicara bijak ya, wise ya, yang toh pada akhirnya nanti disetujui, kalau ada yang menolak pun, kontra pun masih ada ruang hukum dalam hal ini lewat
MK gitu. Jadi saya kira Ya. ranah itu yang harus kita kedepankan karena kita adalah negara hukum. Intinya gini, presiden membuat satu aturan itu pasti akan mengambil atau berdasarkan dalam rangka perlindungan ekonomi bangsa ya, karena situasi global ya. Kalau toh pada akhirnya ada yang tidak setuju ya kita hormati ya silakan, dalam ranah MK juga masih bisa untuk kita sampaikan, untuk kita ada ranah itu yang dilindungi undang-undang kita begitu, Bung. Ya, jadi berbagai kalangan ya termasuk pakar hukum menyebut bahwa alasan pemerintah ini terkait dengan dampak perang Rusia-Ukraina tidak relevan melakukan Perpu itu tidak tepat begitu ya, Pak Rahmat? Ya, itu kan subjektif para pakar ya, tapi ada juga subjektif dan objektif dari pakar juga mengatakan bahwa Perpu itu juga sudah tepat. Itu harus kita hormati ya. Namanya dari sisi pakar itu kan berbagai pandangan ya. Ada yang menyatakan setuju, ada yang mengatakan tidak, mengatakan tidak sepenuhnya itu menjadi alasan tepat. Tetapi paling tidak itu kan hak subjektif dari presiden. Presiden memandang bahwa ini dalam rangka melindungi ekonomi nasional, itu adalah hak presiden. Kemudian di dalam setelah diputuskan Perpu itu kemudian muncul ada yang tidak setuju, ada yang tidak tepat, boleh, itu sebagai sebuah negara demokrasi boleh, karena tentu juga ada alasan. Tetapi juga kita harus hormati, ada pakar yang mengatakan itu setuju, harus kita hormati juga. Kalau toh pada akhirnya nanti disetujui, masih ada ranah untuk menolak dalam hal ini dari sisi MK, untuk menggugat dari sisi judicial review itu. Jadi kita sebagai negara hukum nggak perlu kita terlalu cemas ya, karena masih ada ranah pertahanan dari sisi MK. Apakah betul ternyata yang para pakar itu memandang itu tidak belum memenuhi syarat untuk diterbitkan Perpu, ya silakan nanti digugat dalam MK. Tapi sebelum ke MK kan nanti masih ada tahapan berikutnya, tahap awal dulu kan. Nanti di dalam persidangan DPR juga masih proses DPR ya, Pak Rahmat, ya. Setuju atau tidak? Jawabannya kan itu. Setuju atau tidak? Kalau setuju silahkan, nanti yang tidak setuju dalam undang-undang ini, Perpu ini silahkan ke MK. Kalau tidak setuju selesai, nggak perlu kita bahas lagi. Tetapi karena ini masih dalam proses diajukan ke parlemen ya, tentu kami akan mendalami dan kami akan mempelajari sedetail-detailnya hal ihwal dan konten-konten yang ada di dalam Perpu itu kami akan pelajari dengan seksama. Dengan pasti akan mendengarkan berbagai pertimbangan ya, pertimbangan ada yang setuju, ada yang tidak. Nah ini harus kita balancing kan begitu, Bung Yeni. Ya. Biasanya perlu waktu berapa lama itu bakal di DPR proses ini, Pak, untuk setuju atau tidak setuju begitu? Dalam masa sidang ke depan paling lambat itu harus mendapat persetujuan, karena amanah konstitusi begitu. Jadi begitu diterbitkan Perpu kemarin, maka dalam persidangan nanti Januari pertengahan nanti sampai selesai harus ada keputusan ya atau tidak, disetujui atau tidak. Nah, sampai sekarang kami masih dalam proses menunggu dan mempelajari, mendalami apa isinya, apa yang melatar belakangi, itu yang akan menjadi kami kajian dan menjadi pelajaran buat mempelajari kami dengan secara detail gitu, Bung Yeni. Baik, Pak Rahmat, kami tunggu kabar dari DPR, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Rahmat Handoyo. Ya, sama-sama, tetap semangat dan semakin sehat untuk tahun 2023, Bung Yeni ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.